Andi itu gelarnya Andi itu biasanya panennya juga tinggi gitu. Terkenal dengan pemindahan rumah. Angkat rumah kayak kita pindahkan ke satu tempat lain. Definisi pindah rumahnya beneran dipindah. Iya, kita ngangkat rame-rame. Hai, kembali lagi di podcast kita di Melisankan Pikiran. Nah, jadi hari ini kita bakalan membahas tentang budaya-budaya. Jadi lebih spesifiknya lebih ke budaya Bugis. Jadi hari ini juga kita ketemu Della. Jadi Della ini sebagai bintang tamu hari ini di Melisankan Pikiran, guys. Halo Della. Hai. Apa dulu teman-teman di sana? Hai guys. Oke, jadi di sini kita juga bakalan membahas tentang budaya-budaya Bugis lebih mungkin kayak daerahnya di sana. Dan di sini juga ada teman-teman kita kan. Si Farha ini juga orang Bugis, guys. Ya guys, halo. Dan aku juga orang Bugis. apalagi Della, bintang tamu kita juga orang Bugis. Nah, kalau Bapak sendiri? Saya Jawa Kutai. Kalau Ada Evan? Jawa. Jawa, daerah sini Jawa ya, guys. Ini Jawa di sini Bugis. Jadi lihat deh kita ada di mana. Jadi konsep kita ini agak berbeda kali ini. Jadi kita ada di dalam mobil. Kita agak lain hari ini ya. Agak lainnya. Jadi langsung aja sih masuk ke pembahasan. Jadi ada beberapa yang pengen aku pertanyakan juga nih sebagai host hari ini. Jadi aku sebagai orang Bugis juga. Jadi Kenalin dulu lah, Cong, namanya siapa? Udah kenal belum tadi? oh iya, Acong. Acong. Hai. Host, ini kemarin kan kita udah pas di Oh, iya. perkenalan season 2 ya. Season 2. Nah, Darmawan atau biasa kita kenal dengan Acong. Acong. Gitu. Iya, baru. Jadi hari ini teman-teman, kalau misalnya biasa kan kita reguler ya. Terus kemarin juga ada melisan perasaan dari Farha. Nah, sekarang bagiannya melisankan kebudayaan dari Acong. Nah, Acong, cerita sedikit deh, Cong, soal melisan kebudayaan. Tadi kan di opening mungkin ada yang ketinggalan atau misalnya tiba-tiba kaget gitu. Jadi kita bakalan bahas tentang budaya Bugis nih. Jadi mau ke arah pengenalan budaya kita masing-masing nih. Kalau aku kan sendiri dari Manado sama Mandar. Nah itu kan Bugis. Kalau Farha sendiri kan dari mana? Aku dari sebenarnya aku ada Jawa juga sih. Oh, Jadi Jawa. ada Bugis, ada Jawa, sama ada Banjar juga. Nah Bugisnya itu Bugis Kalau apa? Bugis, aku Bugis Bone. Nah nanti kita juga bakal bahas apa aja budaya di Bone gitu loh. Benar. Nah kalau Della sendiri nih. Nah, kalau aku Bugisnya tuh Bugis Sopeng. Kebetulan Sopeng. dua-duanya orang tua tuh juga Bugis Sopeng. Nah kita juga bakal bahas budaya Sopeng nih apa aja. Nah kalau dari aku sendiri dulu ya. Jadi kalau di Bugis Mandar ini jadi kadang kan pertama tuh saya pernah ke Bugis di Mandar. Jadi itu tahun 2015. Nah adatnya ini agak apa ya kayak bikin kaget loh saya pertama kali ke sana. Jadi awal ke sana tuh kayak meriah gitu loh Pak penyambutannya. Ada namanya nggak? Apa namanya? Penyambutannya ada nggak gitu istilahnya? Apa ya kemarin itu ya, tapi dia setahu saya tuh ada tarian-tarian apa yang namanya ya, dia pakai kipas gitu loh. Tarik kipas. Tarik kipas. Oke. Apa ya itu yang namanya ya, lupa saya nama tariannya. Jadi kita itu jalan ke kampung kita, mereka itu nari-nari kayak nyambut-nyambut. Tari selamat datang berarti. Iya selamat datang gitu loh. Oke. Jadi saat datang itu penuh banget orang-orang kayak kadang juga kayak apa ya, nyambut pakai kain-kain apa gitu. Kayak saya lupa juga. Kain perca. Adatnya mungkin kain adatnya di sana dia tuh ngelempar gini-gini loh Pak. Gini. Iya di atas rumahnya kan rumah sana kan rumah panggung. Rumah panggung. Iya jadi rata-rata orang Sulawesi itu rumahnya panggung ya. Terus juga pas waktu itu di sana disambutnya itu dengan apa ya dilepas kaki juga gitu loh. Bukan sih. Bukan lepas alas kaki. itu lepas. Alas kaki pas naik ke atas rumah panggung itu. Ya saya kan masih kecil jadi nggak tahu gimana maksudnya apa gitu loh. Dan terus juga sampai sana itu nggak cuma penyambutannya aja, tapi di sana itu kalau sampai malam acaranya, jadi kayak rame gitu loh keluarga. Kan di sana rumahnya panggung bersusun-susun kanan kiri, jadi orang-orang tetangga itu datangan ke rumah gitu loh.
Kalau itu di Mandar sih. Itu Mandar ya. Untuk ibaratnya kita baru datang ke sana terus disambut gitu ya. Iya. Kalau kemarin sih kayak gitu. Kalau dari kan di kampung saya. Kamu kayak. Coba si Parha deh. Lu Parah gimana Parah? Parha Boni kira-kira pernah sudah ke Bugis? Udah pernah kesana? Belum pernah sih sama sekali. Tapi ada kebudayaan Tapi yang ada budaya yang pasti tahu ya. unik nggak itu di Bone? Kalau Bone kayaknya kalau Bugis itu apa ya? Mungkin nggak jauh berbeda ya Pak. Mungkin kayak adat-adatnya itu kalau misalnya di pernikahan nih, Ya, itu pernikahan. pasti ada apa? Adat mapacing dulu kan. Mapacing. Itu ada adat mapacing Ya, Pak. Jadi tapi sebelum itu pengantin wanitanya itu ngaji dulu, ngaji apa ya? Ngaji, Tamat Al-Quran iya tamat gitu kan? Al-Quran gitu Pak. Nah terus itu mapacing, nah mapacing itu dia pakai daun bidara, terus tangannya itu diginiin pengantin wanitanya, tapi dialaskan sama berapa lapis kain Kain. gitu. Sarung sih biasanya. Sarung, Sarung. iya, Sarung Sulawesi gitu. Iya, Oh, sarung iya. Sulawesi. Oke. Jadi pokoknya harus terus pakai daun-daun juga ya, dia ya. Nah itu nanti daun bidaranya biasanya orang tua Pak yang ini yang Iya. ngasih ke ini pengantin wanitanya, terus nanti pokoknya digituin deh gantian gitu Iya, ya tetua kan. sih biasanya. Nah iya tetua. Tetua-tetua di sana. Terus sih Oke, mapacing itu ya. iya betul Mapacing. mapacing terus belum Ada lagi nggak? Sama ini sih kalau di Bone Parah. Apa? Ini topi peci yang Oh. emas itu. Oh, peci yang warna emas iya, itu. itu tuh Oh, iya. dari Iya, Bone. bener. Dari Jadi bahkan iya benar. kalau di Bone kalau nggak salah tuh asli emas gitu loh. Udah pengrajin iya, di sana tuh udah asli emas buat ngerajut pecinya itu. Iya. Tapi rata-rata orang Bugis itu identik dengan emas bukan sih? Iya benar-benar. Jadi Emas banget. jadi nggak kaget kalau misalnya kayak toko-toko emas itu pasti orang Bugis gitu. Apalagi kalau Iya. pernikahan Oh, pernikahan itu kan udah ada tuh, emas. Iya, kan bener. banyak tuh yang pakai itu. Betul. Oh memang itu tren di sana atau emang udah jadi budaya gitu gimana? Itu Lebih kalau dari yang Farha baca ya Pak, itu lewat juga kemarin di TikTok. Jadi ada lagi kawinan gitu, pasti ada acara besar. Orang Bugis itu kayak selalu pakai semua perhiasannya Iya. gitu. Jadi itu mungkin apa ya? Udah jadi budaya Budaya sih mereka. mereka. Iya. Ada ini nggak filosofinya nggak kenapa sih pakai kayak gitu? Kurang tahu sih. Kurang tahu ya. Karena belum nikah juga ya. Belum nikah. Mungkin kalau udah nikah Kalau udah nikah baru tahu. Oke. Kalau Dela gimana Del? Ada nggak ya dari yang tadi Sopeng itu? Kalau di Sopeng tuh mungkin kalau Acong kan lebih adatnya mungkin masih kental sih Pak. Iya. Kalau waktu itu saya tuh terakhir datang tuh 2017. Kalau penyambutan sih nggak ada sih. Cuman waktu itu ada pernikahan juga, kebetulan ngehadirin pernikahan. Dan sama banget kayak Parha kan. Iya. Soalnya emang Bone tuh sama Sopeng emang deket gitu Iya, kan. Kayak apa Iya. ya? Jadi Jaraknya adatnya literally sama. emang deket. Iya, Nggak deket sih, cuman kayak ya berbatasan gitu. Daerahnya tuh kayak istilahnya cuman deketan gitu. Iya. Jadi gimana ya? Budayanya agak mirip. Iya, mirip aja kan, nggak jauh berbeda gitu. Jadi kalau misalnya kamu Bugis apa, aku Bugis Bone, kamu apa, aku Sopeng, oh kita deketan dong deh kayak gitu. Oh, jadi bestie. Iya, jadi bestie gitu. Kalau mungkin perbedaannya mungkin kalau ke Bugis sama Bugis Makassar gitu sih. Oh iya, Pak. Makassar. Bahasanya dan adatnya tuh beda banget. Jadi emang kalau lebih deketnya ya lebih ke Bonenya. Jadi rata-rata budayanya tuh sama banget. Kalau di Sopeng sendiri tuh mungkin ada rumah adat gitu loh Pak. Di Welongnya. Jadi Welong itu tempat Bapak kan. Nah di situ tuh ada rumah kayak tujuan wisata gitu loh. Di situ rumah adat. Dibuat juga sih itu udah lama. Di situ tuh tempat perkumpulan rumah adat-adat gak cuman Bugis sebenarnya, ada Batak, ada Minangkabau. Kalau nggak salah itu namanya Rumah Saumario. Saumario. Itu di satu daerah gitu. Iya, di Welong. Jadi kayak gitu sih Pak. Terus tuh kalau dari nama Bugisnya tuh apa ya? Bola 100 gitu, karena dia tuh ada 100 tiang di rumah itu loh. Menarik. Syarat toh? Bola 100 Bola serat. bola itu kan rumah. Iya, 100 kan 100. Saya taunya seratunya aja. Iya, bola itu rumah. Tiangnya tuh ada 100. Itu luas sih, luas. Tapi emang sayangnya kemarin tuh 2022 terjadi kebakaran sih Pak di situ. Sayang banget emang. Tapi cuman satu rumah. Satu rumah. Heeh. Oke,
lumayan sih. Mungkin Evan nanti setelah ini pas diedit tambahin ini ya, ada rumah-rumahnya gitu. Jadi teman-teman nanti mungkin bisa lihat kira-kira gambaran bola seratu tadi itu gimana. Iya benar-benar. Betul. Nah, kalau Evan gimana teman? Ada pengalaman dengan teman-teman Bugis atau Saya mau memvalidkan aja. Oke. Kalau memang orang Bugis memang kalau nikahan emasnya banyak. Saya sering lihat di pernikahan. Jadi kalau ada banyak orang yang pakai perhiasan sampai tangan semuanya, Tangan, leher-leher tuh iya kadang sampai juga. leher-leher, itu orang Bugis. Biasanya Karena- tuh yang kayak gitu tuh Indo Aji. Oh ya Indo Aji, benar-benar. Indo Aji. Maksudnya gimana Indo Aji itu? Indo itu ibu. Ibu. Oh, ibu. Emang kan ibu-ibu emang kayak gitu Pak maksudnya. Kalau Indomie? Bukan ya, itu makanan ya, salah ya. Oh, Indo itu ibu. Indo itu ibu. Aji? Aji itu haji. Haji. Indo Aji. Oh, Ibu Haji. Indo Aji. Tapi berarti ini gini. Kalau saya kan lihatnya ya sebagai orang yang bukan orang Sulawesi gitu kan ada daeng ya. Daeng. Terus habis itu kalau kayak Farah itu ada ajinya ya. Andi. Nah, itu kalau di apa namanya? Bugis gitu memang ada ininya nggak sih? Iya Kastanya sih. gitu Iya nggak sih? ada kastanya sih Pak, kayak Andi, terus biasanya Anopo. Ya, saya mamanya Monopo, Monopo. ya. Oh gitu. Kalau Dela? Oh enggak sih Pak. Enggak ada. Enggak ada Andinya cuman gak ngerti juga sih masalah kasta gitu. Soalnya emang besarnya di sini. Tapi dari yang Farha sering temukan, terus juga searching juga kan, kalau misalnya Andi itu emang kasta tinggi gitu loh Pak. Oh iya, kasta Bangsawan ya. Bangsawan ya. Jadi panennya juga tinggi gitu. Ini nih. Benar. Terus juga kalau misalnya apa ya, Bugis tuh lebih ke gimana ya, dia adatnya itu benar-benar yang kayak menjunjung tinggi wanita banget gitu Iya, loh Pak. wanita banget. Soalnya misalnya Farhan ini sudah lulus S1, nanti panennya itu bisa sampai 75 juta sampai 100 juta ke atas gitu loh Pak. Nambah-nambah ya. Bahkan ada juga yang 300, terus juga ada kemarin yang lagi viral di TikTok itu sampai apa ya, kemarin panainya tuh Sertifuma. Ginjal ginjal. pokoknya tinggi banget sih Pak, sampai 500 ya. Berarti kalau misalnya emang yang S2, S3 gitu makin Iya, tinggi. itu semakin, itu juga berpengaruh juga ke orangnya, misalnya orangnya cantik, orangnya cantik, terus benar-benar yang punya bakat lah Pak istilahnya. Jadi benar-benar dia panainya pasti ini. serem ya. Nah, terus juga apa ya, kalau pernikahan itu lebih ke mungkin ada beberapa yang misalnya orang tuanya itu benar-benar yang nggak mau anaknya kenapa-napa, jadi dinikah cepat gitu loh Pak, maksudnya nikah muda gitu. Takut Ada gitu. ini ya. Ya kayak takut terjadi apa-apa, jadi biasanya itu dijodohkan. Nah dijodohkannya itu biasanya sama saudaranya sendiri, jadi tidak apa ya Pak, masih satu darah gitu loh Pak, jadi kayak turun temurun gitu. Misalnya sama Andi harusnya nikah sama Andi kayak gitu. Berarti Dela sama Farah bentar lagi ya? Pak, insya Allah. Wah, insya Allah lagi. Acong gimana Cong? Bentar lagi Cong. Makin lama sih kayaknya. Tapi kalau cowok tuh misalnya di sana, ini misalnya nikah kan tadi kan kalau ada yang perempuan itu ini ya, kayak ibaratnya kita membeli maharnya itu misalnya ya membeli seharga ya sesuai dengan Sesuai. prestasi dan segala macam. Kalau laki-laki di sana gimana? Enggak Ada ketentuan lebih ke nggak? perempuannya aja. Iya, kalau ke Karena laki-laki ngikutin perempuannya. Oh. Bentar, berarti itu berlaku nggak cuman misalnya laki-lakinya orang Bugis nih, melamar perempuan. Itu misalnya laki-laki dari suku lain juga berarti kayak gitu juga. kayak gitu Iya juga. sih, kayak gitu. Tapi mungkin kalau misalnya adatnya kental banget, Kan mereka nggak mungkin yang kayak Yang nyari yang di dari luar luar suku, Bugis. pasti iya, dalam pasti dalam sama-sama, apalagi satu kasta iya, gitu pasti satu kasta. kayak gitu. Oke. Karena ini ya menarik ya. Kan di Sulawesi itu kita tahunya yang paling besar kan suku Bugis, terus Makassar, Iya. ya kan, terus habis itu Manado juga salah satunya juga yang gede ya. Iya, Manado. Terus habis itu betul karena gini, tapi sepupu saya itu memang bukan ini, saya bukan Bugis ya, tapi dia itu daerah Sulawesi Tengah ya, Palu. Oh, Palu. Daerah lu, nah, Daerah gitu. Manado juga. Nah, daerah Manado juga kan, nah itu. Tapi teman-teman saya juga biasa juga ada yang Bugis juga, banyak yang beberapa yang Bugis, tapi lebih ke Makassar. Lebih ke
Tapi beda ya Bugis Makassar sama. Beda. Bahasanya juga beda. Bahasanya beda. Nah, oke, coba ini kan tadi kita udah ngomongin soal budaya ya. Ini kayaknya menarik kalau kita ngomongin soal bahasa. Kita kan beda-beda ya, Jawa tuh beda bahasanya, Kutai beda, terus habis itu Dayak, Banjar dan lain sebagainya beda-beda. Nah, kalau dari kalian nih, misalnya ada bahasa Bugis apa, Cong? Sebenarnya nggak ngerti. Bapak tuh di rumah tuh bahasanya Bugis, tapi nggak ngerti. Loh. Jadi keluarga tuh kalau ngomong bahasanya sebugis. Jadi tapi nggak ngerti. Yang tahunya cuma di rumah mandre makan. Mandre itu makan. Ya, oke. Kalau Farah? Ya sama sih Pak. Soalnya belum pernah pulang kampung juga kan. Terus ya paling mandre kijolo. Artinya apa tuh? Kijolo. Jadi makan dulu kita, maksudnya kita tuh Anda kayak apa ya, lebih sopan. Oh, sopannya gitu, itu mandreki jolo. Iya, mandreki jolo. Makan dulu gitu. Makan dulu. Oh, udah lah. Kalau di rumah emang bahasa Bugis, tapi sayanya nggak ngomong bahasa Bugis. Cuman ngerti. Kalau ngomong apa-apa ngerti banget. Ada nggak satu bahasa gitu yang dari Dela yang ini? Selain Mandre, ini kan dua-duanya Mandre nih. Yang lain. Apa ya? Poji itu apa? suka. Jadi mungkin kalau pernyataan cintanya tuh kayak upojiko gitu. Itu ya, bisa tuh. Gitu. Upojiko. Ko itu kamu. Hampir sama kayak ini ya, yang pembuat Doraemon ya. Fujiko Fujio. Bukan ya, itu yang lain ya. Oke. Terus apa lagi, Cong? Kira-kira, Cong. Kemarin nih kan baca-baca juga di berita, bukan berita sih, lebih artikel. Kemarin tuh dapat artikel yang kayak di Bugis itu terkenal dengan pemindahan rumah. Angkat rumah, kayak kita pindahkan ke satu tempat lain. Definisi pindah rumahnya beneran dipindah? Iya, kita ngangkat rame-rame. Karena rumah panggung. Iya, karena rumah panggung. Apa ya namanya itu kalau nggak salah? Mapalete. Oh iya, kalau bahasa artinya tuh emang enggak sih? Iya. Mapalete ya. Itu artinya dipindahkan. Dipindahkan. Jadi orang-orang kampung itu rame-rame ngangkat rumah itu. Jadi pindahkan ke tempat lain. Terus seru ya, berarti misalnya kayak kita mau pindahan rumah nih, bener-bener manggil satu kampung gitu, terus buat pindahin rumahnya. Iya, pindahin rumahnya, ngangkat tuh rame-rame. Kalau misalnya pindahnya dari sana ke Kalimantan gimana? Enggak ya. Tapi seru loh, ini menarik ya. Karena kita di budaya kita nggak ada ya, Van ya? Tidak ada. Tidak ada budaya gitu. Dan ini unik gitu. Ini kan membuktikan bahwa ya kan di sini kan hostnya adalah Acong ya. Jadi Acong sendiri sebenarnya dua ya, Cong ya. Kamu tuh Mandar sama Manado gitu, dan itu culture-nya beda-beda ya. Ya, beda-bedanya. Nah, terus kayak Farha gitu kan lebih ke apa sih namanya? Campur-campur tuh dia. Ada Bugisnya, ada Banjarnya, ada Jawanya juga. Nah, dan di sini hari ini Dela gitu. Ya, Dela ini betul-betul asli. Bugis Tulen ya. Bugis Tulen. Gitu. Apa lagi yang kita bahas ya? Ini beda nggak? Apa lagi Pak? Coto Makassar. Oh iya benar. Makanan. Dari makanan. Iya, coto Makassar. Coto Makassar tuh punya Makassar apa punya kalian Bugis? Iya. Gimana? Atau beda-beda rasanya setiap. Oh enggak sih, memang kayaknya sama semua untuk resepnya kayak gitu. Sama ya? Cotonya tuh emang coto Makassar. Iya. Namanya juga sama. Iya, sama. Sekalipun misalnya di daerah Sopeng, daerah misalnya kayak di Mandar dan segala macam sama semuanya. Sama. Rasanya Rasanya sama, juga pasti sama. Karena soto Makassar ya satu doang. Kalau bone itu biasa disajikan pas acara ada juga, terus Lebaran itu pasti ada, itu nasuliku. Ya, pasti ada. Nasliku. Nasuliku. Nasliku itu apa? Iya. Nasuliku itu apa ya Pak? Ayam apa? Ayam lengkuas. Ayam lengkuas, ayam laos ayam gitu. laos, ya. Itu namanya nasuliku. Itu diapain? Itu jadi laos itu di apa? Parut. Iya, dipotong-potong Potong-potong. tipis, terus nanti itu dimasak sama ayam pakai santan juga. Jadi ya ayam laos gitu. Iya. Terus dimakan pakai buras. Iya, biasa buras. Iya. Pakai Kalau burasa itu. pasti Lebaran pasti Bugis-Bugis itu buras. Iya, buras itu.
Oke. Ada lagi nggak makan lain selain itu? Nasli? Nasuliku. Nasuliku. Nah, liku tuh ayam. Liku tuh ayam. Nasu tuh masak ayam. Masak. Oke. Good. Ada lagi, Cong? Oh, Apa lagi makanan? Farha ada lagi Pak. Oke. Jadi Kayaknya Farha suka makan ya. ini karena sering datang ke acara-acara keluarga gitu Pak. Jadi kalau misalnya ada acara besar itu juga, kalau makanan itu nggak sembarang ditaruh pakai piring aja. Soalnya itu ditaruh pakai yang namanya kayak tudung apa ya itu? Apa ya namanya, barongko? Bukan deh. Bukan tudung. Pokoknya dia itu tempatnya itu untuk naruh Seserahan. naruh makanan, tapi makanannya itu harus di Pirex gitu loh Pak. Jadi kayak Pirex tuh apa? Pirex itu tempat kue ada nggak sih? Mungkin nanti bisa aku Nanti kasih dikasih ke dia Evan gitu ya. Evan buat nyari ya Pirex sepan ya. Pokoknya itu benar-benar yang harus punya gitu loh Pak. Boko kah kalau nggak salah. Apa ya namanya? Jadi itu penutup gitu loh. Jadi kalau misalnya lagi nikahan gitu kan, kalau di rumah itu diampar gini panjang. Iya, harus memanjang. Masing-masing tuh, dan itu tuh kue biasanya kue basah. Ya, kue basah. Dipirex, ditutup sama ada yang berhias-hias. Iya, ada tahu. Yang ini memang apa namanya, tudungnya tuh dihias bentuk apa gitu kan ya? Sesuai sama ini. Oke. Nah, karena kemarin ini saya beberapa bulan yang lalu ya, pokoknya tahun lalu 2022 itu saya sempat ke nikahan, bukan nikahan, acara akikah anaknya, gitu kan, yang anak keduanya, gitu kan. Nah itu disajiin memang dihampar gitu makanannya, terus masing-masing itu punya tudungnya masing-masing. Iya. Oh, dan isinya beda-beda. Biasanya kue apa ya namanya, kue Pirex, kue basah gitu. Tapi kalau misalnya di sana makanan yang apa, tekstur rasanya atau rasanya itu lebih ke manis kah atau misalnya ke gurih atau gimana? Lebih ke manis sih. Terus itu juga paling banyak yang dari olahan dari santan sih Pak. Kayak ketan, ya kan, ketan. Yang kue ketan hitam itu loh. Iya, kue yang ketan atasnya hitam. coklat, bukan coklat sih, warnanya coklat. Bawahnya merah, bawahnya gula ketan merah. hitam. Iya, Harusnya gula merah itu. Nasi kalau nggak salah namanya, nggak sih? Nasi. Pokoknya itu enak banget. Kalau misalnya pas mau lebaran gini ada nggak makan khusus? Tadi itu Pak, nasuliku Nasi itu tadi. Atau yang pas ini pas kalau misal pas buka puasa? Sop kondro biasa. Wah, iya. Mantep tuh. Itu daging-daging gitu. Coto, sop kondro. Wah, nggak ada obat itu sih. Fix. Tapi kalau di rumah saya tuh kalau mau bulan puasa kayak gini, nyentok makanan ala-ala Bugisan tuh loh. Apa ya namanya? Sambal kacang apa ya namanya? Sambal kacang singkong gitu. Jadi kayak gimana? Jadi kayak kita olah masaknya pakai gula, sama cabai-cabean, itu kayak nyetok lama. Jadi rata-rata kalau di kampung saya tuh mereka nyetok itu buat bisa sampai dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Jadi mereka nyetok sambalnya itu, sambal kacang singkong tadi. Iya, kayak ada singkongnya gitu. Ada Iya. juga. Jadi kayak gitu di sana. Seru ya, enak ya kayaknya, enak-enak ya. Tapi emang enak di makanan. Apalagi mau puasa nih. Tapi BDW, kalau barongko itu dari sana? Oh, barongko. Iya. Barongko itu Barongko. olahan pisang kan, Pak? Iya, betul. Kemas sama apa? Daun pisang. Terus habis itu yang ini apa namanya? Aduh, yang manis banget itu. Yang warnanya biasanya coklat. Makanan Sulawesi juga. Jaring gitu Kak, Pak. Lain bekuang nggak sih Pak? Ya. Ya kan apa namanya tuh? Yang kayak bentuknya itu kayak yang lonjong gitu loh. lonjong. Manis. Bukan. Ini, Aduh, apa tuh? Aduh, apa itu namanya, enak tuh. Itu enak itu. Itu barongko. Bolu disiram Iya, gitu. Bolu peca. Ya, bolu peca. Ya, enak itu. Itu enak banget sih. Ya kan? Jadi dua, ada yang gula merah sama yang gula putih kan. Tapi biasanya orang Bugis suka yang gula merah. Gula merah. Itu. Iya, bolu peca enak. Tuh inget, enak banget tuh. Aduh. Tapi bener makanan Bugis tuh nggak ada lawan ya. Kecapnya aja itu ada olahan sendiri dan itu enak banget sih. Kemarin Farha juga ke tempat keluarga itu ada acara. Kecapnya tuh kecap Bango. Enggak. Kecap olahan Bugis sih Pak. Jadi rasanya tuh manis terus gurih gitu sih. Manis gurih. Iya. Enak banget sih pokoknya itu. Loh.
ini siang-siang habis ini kayaknya kita makan apa nih Mang? Off air nanti langsung. Langsung. Oke, apalagi Cong? Kita Cong kira-kira Lagi, Cong. tapi Bapak pernah bilang juga kalau rata-rata orang Bugis itu paling banyak menyebar di Indonesia. Benar. Jadi emang terkenalnya kayak nyebar di mana-mana. Memang Iya saingan orang Jawa memang. Iya benar. Rata sayang ya, tapi emang iya sih benar. Emang bener. Iya benar. Di mana-mana Di mana-mana ada selalu. daeng, kayak Iya. jual-jualan tuh Iya, di jualan. pinggir-pinggir Iya, daeng. pendatang itu pasti banyak Jawa, kalau nggak Jawa pasti Bugis. Nah, iya. Bugis itu terkenal banget. Dan memang karena apa ya, kita udah terbiasa merantau jadi Iya, merantau. misalnya nih orang Bugis ya dimanapun berada tuh ya udah survive gitu loh. Nah, itu yang jadi keunggulan ya, selain ya mungkin orang Jawa juga, orang Bugis juga ternyata gitu Iya. juga gitu, Sulawesi. Oke. Apalagi Cong? Apalagi nih. Senang ngumpul-ngumpul orang Bugis tuh. Nah, Tapi benar banget. Iya kan? Senang ngumpul-ngumpul mereka. Fun fact, orang Bugis itu kalau misalnya even nggak mungkin mereka bilangnya masih satu darah karena Bugis gitu kan Pak. Jadi kalau di Farha itu di Malinau itu ada komunitas namanya KKSS, keluarga Sulawesi Selatan gitu loh Pak. Jadi komunitas ini mereka kayak sering ngumpul-ngumpul di rumah. Iya, tapi benar saya ngumpul di rumah beda-beda gitu kan, terus nanti bahas apa gitu. Terus juga itu ada ketuanya, terus kebetulan ketuanya itu pacarnya Farha? enggak Pak. Omnya Farha. Om Farha. Om apa? Om Oman. Enggak, om beneran, Om beneran, Pak. ya. Dari ibu, kakak dari ibu. Terus kalau misalnya di Malinau itu juga banyak kan acara adat. Nah jadi komunitas KKSS ini mereka kadang nunjukin apa ya, Apa ya? pokoknya nampilkan kayak makanannya, Makanan. kayak stand-stand makanan Bugis gitu, juga kadang nampilkan acara-acara Bugis. Kayak festival kecil-kecilan Iya, lah ya. festival adat Festival adat. Bugis gitu. Oh, dia lagi gimana, Del? Ada lagi nggak tambahan yang mungkin Kalau- unik perlu disampaikan ke teman-teman? Kadang ini jarang sih, kalau di daerah saya kan emang rata-rata keluarga sendiri, sedangkan yang ini yang ngehuni Iya. daerah itu tuh. Jadi kalau berkumpul, kadang apalagi kalau ada nikahan tuh ada sering tuh namanya matetu rampa. Mata Maturan Jadi apa itu tuh apa sih yang panjang itu Naparha? Panjang terus ini nah tumbukan panjang. Oh iya, Iya kan? bener. Jadi kadang tuh apalagi Indo tuh sering tuh numbuk beras biasanya. Indo ibu-ibu berarti kan? Ah. Nah, iya, saya tadi kan ternyata Indo aja tadi. Oke. Namanya mata turampa gitu. Jadi kayak nggak tahu sih, mungkin itu adatnya kalau ada yang mau nikahan kayak harus kayak gitu. Mata turampa. Rame ya. Banyak banget sih. Banyak ya banyak sih budaya-budaya gitu yang kita ini kalau misalnya kita selesaikan mungkin sampai sore sama malam kayak nggak bisa habis ya. Tapi emang sudah. Tapi ini karena udah berkeringat juga nih karena di mobil. Wah, tapi habis ini kayaknya kamu ada kepikiran cari jodoh orang Bugis. Kalau saya kan nggak mungkin ya. Saya daripada nanti terjadi huru hara di rumah. Insya Allah nanti ngisi di sini, Pak. Oke, Cam. Oke, gimana, Cam? Boleh. Mungkin kita cukupi aja nggak sih? Cukupkan Ini aja. kita ada berkeringatan di sini. Kita berkeringat. Udah, karena ini memang kita bikin konsepnya tadi rencananya pingin kayak jalan gitu Cang, ya. Jalan-jalan ya. Tapi ternyata tidak memungkinkan. Ya sudah, nanti mungkin kita coba konsep yang lain juga ya. next lah. Kayaknya kita kan kemarin kan di episode season 2 kan kita bikin semua episode Kita libas. kita libas. Nah, Ya. udah, Nah, ini salah satunya kita coba Coba juga. teringat nih. Ya, nih berkeringat nih kebetulan ya. Demi MLP. Demi MLP bersama pikiran. Ya, mungkin itu aja nggak sih? Tapi gimana, Cong? Bisa kasih kesimpulan nih, harusnya si Acung sih yang ngasih kesimpulan nih. Kesimpulan tentang budaya Bugis nih, apa sih yang perlu mau disampaikan? Apa ya? Mungkin kita sebagai orang Bugis tuh merantau kan, kita dari sini kan dari tadi udah dibilangi banyak orang Bugis itu merantau, dan kita ini pasti juga orang tuanya merantau dari Sulawesi ke Kalimantan. Jadi rata-rata emang orang Bugis itu merantau, dan juga dari habis yang kita bahas bahwasannya banyak nih budaya-budaya yang beda di antara saya, Farha, Dela. Jadi Bugis itu nggak cuma satu, kayak banyak Bugis kayak
kayak Manado, Mandar, Farha tadi apa? Bone. Sopeng. Nah, itu budayanya berbeda-beda. Jadi dalam Sulawesi itu banyak banget tradisinya juga yang berbeda-beda. Jadi banyak banget budaya-budayaan yang di sana. Nah, terus juga dari makanannya kayak tradisi angkat apa namanya nih? Rumah. Nah, itu paling terkenalnya di Sulawesi. Cuma ada di Sulawesi sih, setahu saya. Wih, keren. Dan juga orang Bugis ini terkenal dengan kalau di Kalimantan pasti orang Bugis itu identik dengan emasnya kan tadi kan. Ya, Jadi ya kalau ngelihat orang di jalan bawa emas, dah itu orang Bugis. Banyak emasnya. banyak emasnya ya. Oke. Apalagi ya? Kayaknya tadi Mungkin Dela gimana sebagai bintang tamu ya harusnya ada yang ingin disampaikan terakhir buat teman-teman. Atau tutup pakai bahasa Bugisnya. Aja langsung pakai bahasa Bugis ya. Boleh, Kita dengarkan nih. Iya. Kita dengarkan. Langsung lupa bahasa. Udah. Lupa Pak, sumpah. Halo. Iya. Lupa. Atau tutup apa misalnya tutup pakai bahasa Bugis, jangan lupa dengarkan Melisan Pikiran di Noise, Pogo FM, Spotify gitu. Jangan lupa Jangan lupa kayak itu blognya dong ya. Kalau bahasa Bugis tuh ingat ya tapi ya. Langsung lupa bahasa Bugis. lupa bahasa Bugis. Kalau yang jangke lupa itu bukan ya? Bukan ya? Oh, bukan. Jangan kayak lupa. Ya itu mungkin logatnya sih. Oh, itu logatnya ya. Kalau pakai logat bisa nggak? Kalau pakai logat bisa nggak? Ayo, Ya, coba boleh. kalau lihat. Jangan lupa dengarkan Podcast. di podcastnya Melisankan Pikiran di karena sangat mengasyikkan. Dengarkannya di mana nih? Dengarkannya di Noise dan Noise, Spotify. Ada Pogo FM juga sama di YouTube juga. Oke. Terus kalau misalnya mau sharing buat cerita-cerita, misalnya ada yang mau ditambahkan gitu, bisa kemana Farah? Bisa di email kita melisankanpikiran@gmail.com atau bisa juga di Instagram kita melisankanpikiran. Oke, kalau gitu Acong pamit. Farha pamit. Dela pamit. Gilang pamit. Evan pamit. Daripada nambah pikiran, Mending dibicarakan. Bye.